Hai koleksi Recaps di sini. Hari ini saya akan membahas film horor dari tahun 2022 yang berjudul The Cellar. Film diawali dengan keluarga Woods yang pindah ke rumah baru mereka di pedesaan. Sepasang suami istri bernama Kyra dan Brian sangat bangga dengan rumah yang mereka beli untuk anak-anak mereka, yaitu Stephen dan Ellie. Stephen terlihat bersemangat dengan rumah baru mereka, tetapi beda cerita dengan Ellie yang benci karena meninggalkan teman-temannya. Rumah ini disebut Zeus dan ada sebuah lukisan tua seorang pria dengan jari terangkat. Tak hanya itu, ada pula huruf dari alfabet asing dengan segitiga di bawahnya yang ditempatkan di atas setiap pintu. Kecuali ada satu yang berbeda yang hanya memiliki gambar pentagon. Ketika mereka memeriksa ruang bawah tanah, mereka tidak menemukan hal yang menarik. Tetapi saat berjalan keluar, pintu tiba-tiba tertutup sebelum Ellie berhasil keluar. Terlihat ada yang salah dengan pintunya, dan ketika dia merasa ada sesuatu yang mendekat di kegelapan, Ellie mulai ketakutan. Untungnya kuncinya tergantung tepat di sebelah pintu, jadi Brian bisa menggunakannya untuk mengeluarkan Ellie. Di malam hari, Kyra meminta Ellie untuk menjaga Stephen karena ia dan Brian harus pergi ke kantor untuk pertemuan darurat. Saat Ellie sedang menelpon dengan teman lamanya, ia tiba-tiba ketakutan oleh sosok aneh yang ternyata itu hanya Stephen yang sengaja memakai jubah dan tengkorak aneh yang ia temui di kompartemen tersembunyi di ruang rekreasi. Di sisi lain, keluarga belum tahu tentang kompartemen tersembunyi ini. Jadi Ellie memeriksanya dan menemukan sebuah plakat di dalamnya yang mengatakan Solvetquagela. Lalu ada pemutar rekaman tua dan juga sempoa. Stephen lalu bilang kalau temannya mengatakan rumah yang mereka tempati ini dulunya dimiliki oleh penyihir yang membuat perjanjian dengan iblis. Mereka kemudian mencoba menjalankan pemutar rekamannya dan mulai terdengar suara seorang pria membaca persamaan tertulis sebelum akhirnya mulai menghitung. Beberapa jam kemudian, angin sepoi-sepoi datang dari bawah pintu ruang bawah tanah dan memutus aliran listrik rumah. Ellie lalu menelpon ibunya untuk meminta bantuan, yang dimana Kyra kemudian menyuruhnya pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa pemutus arus. Karena Ellie terlalu takut untuk masuk ke ruang gelap, jadi Kyra memberitahunya sedikit trik yang digunakan ketika ia harus fokus, yaitu dengan cara menghitung. Kyra juga memandu Ellie melalui telepon, memberi semangat dia dengan setiap langkah yang dia ambil dan hitungan. Saat berakhir di hitungan 10 harusnya menjadi langkah terakhir, tetapi ketika Ellie mencapai itu, dia menutup matanya dan jatuh. Di sisi lain, Kyra malah mendengarnya menghitung sampai 30 dan tidak menanggapi apapun yang dia katakan. Jadi Kyra serta Brian pun bergegas pulang. Saat mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan Ellie dimanapun, bahkan di luar rumah. Jadi mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Pencarian cepat dari hutan dan sekitarnya sudah dilakukan namun tak ada hasil. Dan karena tidak ada bukti terjadinya kejahatan apapun, mereka berpikir kalau Ellie telah lari dari rumahnya. Polisi juga hanya memberitahu Brian dan Kyra untuk menunggu berita karena dia mungkin di rumah teman. Keesokan harinya, mereka meminta beberapa tetangga untuk membantu mencari lagi di hutan, tapi hasilnya tetap sama. Kyra marah dengan mereka karena mengatakan kalau Ellie melarikan diri. Tetapi Kyra tahu betul kalau itu bukan penyebab Ellie hilang. Ia dengan yakin memastikan kalau ada sesuatu terjadi pada Ellie karena betapa menakutkan suaranya terdengar saat berhitung di telepon. Keesokan harinya, Kyra pergi ke kantor polisi untuk melihat apakah ada berita terbaru. Tetapi detektif tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Mereka juga sudah memeriksa kamera CCTV di stasiun bus dan kereta api, serta menghubungi teman Ellie, namun tetap saja tidak ada petunjuk. Terutama karena mereka belum menemukan handphone Ellie. Satu-satunya hal penting yang bisa diinfokan oleh detektif adalah fakta tentang Ellie yang diintimidasi dan dibully di media sosial. Merasa bersalah karena tidak tahu hal itu, Kyra pun meminta forensik datang untuk memeriksa ruang bawah tanah karena dia yakin putrinya tidak melarikan diri. Dan sekali lagi, detektif harus mengingatkan dia kalau ini bukan kasus kriminal, jadi dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Ketika Kyra kembali ke rumah, ia memerhatikan tulisan Solvetquagela yang diukir di atas pintu depan. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya di internet. Sementara Stephen bermain bola dan berakhir membuat bolanya memantul ke pintu ruang bawah tanah. Hasil pencarian kemudian mengungkapkan frasa ini terhubung dengan alkimia lama yang berarti larut dan menggumpal. Gambar-gambar yang terkait juga menunjukkan bintang dengan ujung berjumlah 5 serta gambar ular aneh. Kyra pun ingin mencari tahu lebih dalam. Ia lalu memanggil Stephen dan menanyai beberapa hal. Tapi Stephen mengungkapkan kalau tidak ada yang aneh yang terjadi pada malam hilangnya Ellie. Dan satu-satunya hal yang mereka lakukan saat itu adalah memutar pemutar rekaman. Karena menganggapnya tidak penting, Kyra pun memusatkan perhatiannya kembali ke komputer untuk memeriksa media sosial Ellie. Di mana dia baru tahu kalau putrinya mendapatkan tato anarkis di pergelangan kakinya.
Setelah itu, Keira memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah lagi. Dia menatap segi 5 di atas pintu beberapa saat sebelum ia masuk ke dalam sambil membawa tabung sinar UV. Kali ini dia memperhatikan kalau ada angka Romawi di tangga dan persamaan di ujungnya, cocok dengan yang ada di pemutar rekaman. Tapi kejutan yang lebih mengejutkannya lagi, ia menemukan wajah-wajah merah yang dilukis di dinding. Hal ini sudah cukup bagi polisi untuk akhirnya mengirim tim forensik. Dan salah satu pria secara tidak sengaja mendorong bola Stephen di dalam ruang bawah tanah. Sayangnya polisi tidak menemukan petunjuk lain dan satu-satunya hal yang bisa mereka katakan adalah bahwa lukisan itu telah ada sejak tahun 50-an. Ketika ditanya tentang sejarah di balik rumah, Brian menjelaskan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, kecuali tahu tentang rumah itu dulunya milik seorang wanita tua dan mereka membelinya dengan sangat murah. Malam pun tiba dan seluruh keluarga pergi tidur, tapi Keira dibangunkan oleh Stephen karena mengompol di tempat tidurnya. Setelah mengganti spray, Keira pergi ke kamar mandi untuk mendengarkan rekaman suara Ellie di HP-nya untuk menemukan sedikit kenyamanan. Tapi tiba-tiba Keira mendengar suara Ellie yang datang dari tempat lain, yaitu di dalam pipa wastafel. Suara itu juga masih bisa didengar ketika ia meninggalkan kamar mandi, jadi Keira mengikutinya sampai ia menemukan kalau suara itu berasal dari ruang bawah tanah. Ketika dia memasukinya, dia tidak sengaja menendang bola Stephen yang mulai jatuh menuruni tangga dan suara pantulan itu berlangsung lebih lama daripada yang seharusnya langkah tangga itu berakhir. Keira kemudian menyalakan lampu dan turun, tapi dia tidak melihat bola dimanapun. Pagi harinya, Brian bangun dan menyadari kalau Keira tidak kembali ke tempat tidur. Dia pergi mencarinya dan menemukannya sedang menatap simbol di atas pintu yang ternyata memiliki persamaan seperti di ruang bawah tanah dan menulisnya di selembar kertas. Sementara itu, Brian tidak berpikir kalau beberapa simbol acak akan membantu menemukan putrinya kembali. Setelah itu, Keira menelpon maklarnya untuk meminta informasi tentang pemilik rumah sebelumnya. Sayangnya dia hanya tahu kalau pemilik sebelumnya adalah putri dari seorang akademis terkenal, tapi dia berjanji dia akan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Karena masih ingin melakukan sesuatu, Keira mulai memotret simbol-simbol di atas pintu sebelum pergi bekerja. Ia lalu mengirimkan gambar-gambar itu ke sekretarisnya dan memintanya untuk mencari makna dari simbol-simbol tersebut. Kemudian setelah ia keluar dari ruang rapat, Keira dihentikan oleh sekretarisnya yang memberitahu kalau simbolnya berasal dari bahasa Ibrani yang jika dieja menjadi Leviathan, yaitu monster laut dari mitologi Yahudi. Saat di rumah, Keira mencari di internet tentang informasi Leviathan dan menemukan gambarnya cocok dengan ular yang ia lihat di artikel Solvet Keguela. Setelah itu, ia memutuskan untuk mencoba pemutar rekaman dan sebagian suaranya mulai menghitung, disusul dengan sempoa di ruang rekreasi yang mulai bergerak sendiri. Stephen juga tiba-tiba mulai menghitung sambil berjalan menuju kompartemen tersembunyi yang terbuka dengan sendirinya. Untung saja Keira mendengarnya dan buru-buru mematikan pemutar rekaman lalu bergegas ke Stephen untuk menghentikannya. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi, Stephen tidak menunjukkan tanda-tanda mengingat apa yang baru saja ia lakukan. Keira kemudian pergi untuk melihat lukisan pria dengan jari terangkat. Dia menemukan bahwa namanya adalah John Featherstone yang juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Keira lalu mencari namanya di internet dan menemukan kalau seluruh keluarganya hilang di rumah ini kecuali putrinya. Di saat itu juga angin sepoi-sepoi mulai muncul dari bawah pintu ruang bawah tanah yang disusul padamnya listrik. Suara Stephen minta tolong lalu terdengar dari balik pintu ruang bawah tanah, jadi Keira bergegas untuk mengeluarkan Stephen. Namun sayangnya ia tidak menemukan kuncinya di mana, dan saat Keira melihatnya melalui lubang kunci, bukannya Stephen yang terlihat, melainkan mata binatang yang menatapnya tajam. Keira pun melompat menjauh dan menemukan Stephen yang asli berdiri di koridor. Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya dan listrik kembali menyala bersamaan dengan kuncinya yang ternyata ada di lantai. Keira lalu menggantung kuncinya lagi sebelum memasuki ruang bawah tanah menggunakan senter ponselnya dan pintu menutup segera setelah ia masuk. Ia pun meminta bantuan Stephen untuk membukakan pintunya, tapi karena Stephen terlalu pendek untuk mengambil kunci, jadi ia harus pergi mengambil kursi terlebih dahulu. Sambil menunggu, Keira mencoba melihat ke dalam ruang bawah tanah lagi dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya, menyebabkan siapapun yang ada di bawah sana mulai mendekatinya. Binatang tersebut mulai datang menaiki tangga, membuat Keira semakin putus asa untuk keluar. Untungnya Brian tiba tepat waktu untuk menolongnya keluar dari sana. Kemudian Keira memberitahu Brian kalau dia merasakan kehadiran seseorang di sana dan juga tiba-tiba teleponnya menghilang begitu saja. Dia juga memberitahu fakta kalau keluarga Featherstone hilang seperti Ellie.
Namun Brian berpikir itu hanya perasaan Keira saja, dan untuk membantunya tenang, Brian turun ke ruang bawah tanah untuk mencari HP-nya. Tetapi satu-satunya hal yang ia temukan adalah segumpal rambut. Hari berikutnya, Keira pergi ke National College of Mathematics untuk berbicara dengan Dr. Remy Fournette, seorang matematikawan jenius. Keira kemudian memberi dia selembar kertas yang menunjukkan persamaan di ruang bawah tanah. Dan ketika dia membacanya dengan keras, lampu tiba-tiba berkedip sejenak. Saat menyelesaikan persamaan, Dr. Remy memberitahu Keira lebih banyak tentang Featherstone dan mengungkapkan kalau tempat yang sedang mereka injak dulunya adalah kantornya. Dan dia adalah rekan dari Erwin Schrödinger, yaitu ilmuwan terkenal yang menempatkan kucing dalam kotak dan mengatakan hal itu tentang hidup dan mati. Dr. Remy juga menjelaskan kalau Featherstone bekerja sama dengan Schrödinger sampai anaknya sakit dan dia menghilang dari lingkaran akademik. Apa yang terjadi padanya adalah sebuah misteri, dan satu-satunya orang yang tahu adalah putrinya, yaitu Rose, yang merupakan seseorang dari siapa Keira membeli rumah itu. Tetapi Rose tidak pernah membahasnya karena dia tidak pernah sembuh setelah kejadian hilangnya seluruh keluarganya di rumah itu. Dr. Remy kemudian berhasil membuat grafik yang mewakili persamaan simbol di rumah Keira dan menganggapnya ini lebih kompleks dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dr. Remy juga memerlukan waktu untuk menyelesaikannya, jadi dia berjanji akan menghubungi Keira kembali untuk mengungkapkan hasilnya. Beberapa saat kemudian, Keira pulang dengan membawa HP yang baru. Begitu dia menyalakannya, dia mendapatkan panggilan dari Dr. Remy yang mengatakan kalau dia telah mencoba untuk menelponnya beberapa kali. Namun suara aneh terus menjawabnya dengan suara menghitung. Dr. Remy kemudian menjelaskan bahwa dia berbicara dengan seorang rekan tentang persamaan dan dia percaya simbol itu terkait dengan cabang matematika yang dibuat oleh para alkemis di abad ke-12 yang isinya menjuru ke semacam urutan tidak lengkap atau mantra yang belum selesai dan itu pasti berhubungan dengan dimensi lain. Rekannya ini juga menemukan persamaan serupa di sebuah rumah di Belgia, di mana di tempat itu juga terjadi hilangnya seluruh anggota keluarga. Brian lalu datang untuk memeriksa Keira sambil meninggalkan Stephen sendirian di ruang rekreasi. Selang tak lama, Sempoa kembali bergerak dengan sendirinya. Keira kemudian menunjukkan kepada Brian informasi yang sudah ia kumpulkan, yaitu tentang Leviathan dan rumah yang disebut Zeus, yang menurut bahasa Yunani artinya kekosongan sebelum waktunya, atau juga bisa diartikan sebagai jurang maut. Dan sekali lagi, Brian berpikir kalau Keira itu terlalu banyak membaca simbol-simbol tak jelas. Jadi untuk membuat Keira melupakannya, ia mencoba untuk menghancurkan plakat persamaan simbol. Namun anehnya, palu itu cuma memantul tanpa membuatnya hancur. Pada saat itu juga, pemutar rekaman mulai diputar, dan Stephen bergerak menuju kompartemen tersembunyi, di mana dia menemukan Ellie yang tampak pucat dan terus menghitung sambil menunjukkan simbol-simbol yang terukir di wajahnya. Stephen pun berteriak minta tolong, tetapi ketika orang tuanya sampai di sana, pemutar rekaman macet di hitungan ke-10. Ellie juga kembali menghilang begitu saja dan meninggalkan HP-nya di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Keira mendapat telepon dari maklarnya yang menyampaikan informasi yang bisa membawanya ke Putri Featherstone, yaitu Rose. Keira pun langsung berkendara ke panti jompo di mana dia menemukan Rose tua duduk di kursi roda. Keira lalu memberitahu Rose tentang Ellie dan meminta bantuannya. Setelah beberapa saat terdiam, Rose menulis Leviathan, tetapi menjelaskan kalau itu bukan nama sebenarnya. Ia memberitahu kalau Leviathan itu salah satu dari 7 pangeran neraka, dan dengan menggunakan simbol-simbol itulah ayah Rose sengaja membawanya ke dunia ini untuk menyembuhkan penyakit kakaknya. Ritual pemanggilannya itu tidak hanya di ruang bawah tanah, melainkan di seluruh rumah. Dalam perjalanan kembali, Keira mencoba menelpon Dr. Remy, namun ia hanya mendengar suara orang menghitung. Sementara itu, Brian sudah mulai melakukan penelitian sendiri dengan menempatkan segitiga secara bersamaan dan membentuk bintang berujung 5. Bintang dengan simbol-simbol di sekitarnya mewakili iblis Baphomet, yaitu si penjaga gerbang neraka. Gambarnya menunjukkan dia membuat tanda dengan tangan yang sama seperti di foto Featherstone, serta lengannya bertuliskan Sovkogela. Keira lalu menyalakan pemutar rekaman untuk menjelaskan bahwa persamaan mungkin bisa membuka pintunya. Pada saat yang sama, Stephen kehilangan kendali drone-nya dan mengikutinya ke ruang bawah tanah. Tapi ternyata Baphomet menunggunya di bawah dan Stephen berteriak saat listrik padam. Keira dan Brian pun dengan cepat mengejarnya, tetapi hanya menemukan drone-nya saja. Kemudian saat bola Stephen memantul ke ruang bawah tanah, mereka mulai mendengar suara menghitung dan menemukan putra mereka di dalam kompartemen tersembunyi. Mereka pun membawa Stephen dan menyadari kalau Stephen mengalami demam tinggi.
Sementara Brian mengambil air, Keira mencoba melepas baju Steven dan menemukan gambar bintang berujung 5 terukir di dadanya. Tiba-tiba Steven mengatakan kalau ia tadi mengendarai binatang bertanduk sebelum akhirnya ia mulai menghitung lagi. Keira lalu pergi mencari Brian dan mendapati suaminya itu hanya berdiri di ruangan lain sambil menghitung mundur. Dan begitu mencapai 0, Brian mengatakan kalau dia sekarang di sini. Pintu ke ruang bawah tanah kemudian terbuka dengan sendirinya dan terdengar suara Baphomet datang mendekat disertai angin kencang. Keira pun berlari untuk bersembunyi di ruangan lain, tetapi iblis itu berhasil menemukannya. Jadi dia langsung berlari ke ruang bawah tanah sambil membawa senter di tangannya. Tangga ruang bawah tanah itu dengan ajaib menjadi lebih lama dan ada pintu di ujungnya. Keira pun berlari ke arahnya untuk melarikan diri. Ketika Keira menemukan sebuah terowongan, dia melintasinya dan terkejut menemukan area besar yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang hilang berjalan dalam barisan sambil menghitung. Di antara jiwa-jiwa itu, Keira berhasil menemukan Ellie setelah melihat tato di pergelangan kaki. Ia lalu membawa Ellie bersamanya melalui tangga dan mencoba bergegas karena dia mendengar Baphomet mengejar mereka. Tapi di tengah itu, Keira menjatuhkan senternya. Ketika mereka kembali ke rumah, listrik kembali menyala dan Keira menutup pintu ruang bawah tanah untuk mengunci binatang itu di sana. Kini Keira dan keluarganya baik-baik saja, jadi Keira memberitahu mereka kalau mereka harus pergi dari rumah itu. Akan tetapi ketika dia mendekat ke pintu depan, ia menemukan senternya menyala di lantai. Bersamaan dengan itu, keluarganya mulai menghitung. Keira pun membuka pintu depan dan menemukan tangga yang panjang. Mengikuti yang lain, Keira kini mulai berhitung bersama suami dan anak-anaknya. Bahkan rumah tersebut juga kini tak lagi berada di tengah hutan, melainkan di tanah terpencil. Yang artinya kini mereka terjebak dalam dimensi lain dan menghilang dari dunia nyata. Itulah alur cerita dari The Cellar dan terima kasih telah menonton.